kesempatan kepada kita sehingga untuk tahun 2020. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan bersama. Baiklah Bapak Ibu, RKT atau rencana kerja tahunan. RKT ini diambil berdasarkan rapor. Baiklah Bapak Ibu, sebelum nanti tim penyusun RKT yang sudah dibentuk membuat RKT, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang cara-cara penyusunan RKT. Pertama, kita refleksi dan evaluasi program tahun sebelumnya. Berarti kita lihat program apa yang sudah berhasil dan program mana yang belum berhasil. Untuk yang kedua, kita harus mencermati rapor BPD, rapor pendidikan tahun 2025. Untuk selanjutnya, mengenai bagi tim penyusun RKT bahwa sistematika RKT itu terjadi pendahuluan, kemudian berdua profil sekolah yang terdiri dari visi, misi, tujuan, peserta didik, pendidik, sastra dan lingkungan. Kemudian bab 3 adalah rencana kerja tahunan, bab keempat rencana kerja dan anggaran sekolah, dan bab 5 adalah pasang terjadinya kondisi nyata dan uraian rencana solusi yang dilakukan di sekolah. Lanjut, nah ini dasarnya, dasar bisa dibaca sini beberapa hal yang mendasari menetapkan prioritas kegiatan di satuan pendidikan. Yang ketiga, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya, dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Untuk selanjutnya, apakah manfaat disusunnya RKT? Di sini sudah jelas bahwa RKT itu membantu sekolah dalam menetapkan prioritas kegiatan dan program yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Jadi, kemudian menjelaskan tentang keadaan pendidik dan tenaga pendidikan, juga menjelaskan tentang keadaan sarana prasarana yang dapat mendukung rencana kerja tahunan. Kemudian yang terakhir, menceritakan rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah. Kemudian yang keempat adalah pendidikan. Kemudian dari program prioritas kita akan menentukan RKT. Dari RKT itu yang membutuhkan anggaran nanti dimasukkan dalam RKAS. Untuk selanjutnya, RKT adalah hasil rapor pendidikan tahun 2025 yang diperoleh dari hasil ANBK juga survei lingkungan. Ini adalah perolehan kinerja kerasnya. Alhamdulillah kita mengalami kenaikan ya. Untuk yang pertama di tahun 2023 kita mempunyai 3 merah, 1 hijau dan 2 oranye. Makanya dulu SD Gandarum dipanggil ke BPMT untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Kemudian di tahun 2024, alhamdulillah kita sudah mengalami peningkatan. Yang tadinya ada merah 3, hanya tinggal 1 merah dan 1 kuning. Jadi ada 2 yang menjadi prioritas untuk kita perbaiki. Dan alhamdulillah di tahun 2025 kita berhasil meningkatkan lagi. Yang tadinya ada 1 merah dan 1 kuning, hasil rapor pendidikan di tahun 2025 ini semuanya di
hijau kecuali satu ya, kita hanya memiliki satu indikator yaitu di kemampuan numerasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah bekerja sama sehingga rapor pendidikan dari tahun ke tahun bisa meningkat. Ringkasan kondisi satuan pendidikan tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, kemampuan numerasi SD 01 Gandarung mengalami peningkatan yang paling tinggi di antara indikator lain. Yang dikirakan numerasi itu sulit bakal memperoleh nilai yang rendah, ternyata alhamdulillah ini di tahun 2025 mengalami peningkatan yang paling tinggi. Kemudian karakter ini meningkat sampai yang naik 6,14% dari tahun lalu. Kemudian iklim keamanan satuan itu juga mengalami kenaikan 4,72%. Untuk iklim kebinekaan, karena Bapak Ibu sudah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk rapor pendidikan ini yang pertama adalah berisi panduan PBD. Jadi kegiatan agenda pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah rekon keseluruhan. Jadi ini adalah secara keseluruhan hasil rapor pendidikan, akar masalahnya apa, kegiatan benahinya apa, kemudian inspirasi kegiatan benahinya apa. Gambaran yang akan kita jadikan dasar dalam penyusunan FKT untuk tahun 2026 ya. Di sini ada kemampuan, ada indikator apa saja yang harus kita benahi, kemudian bagaimana cara membenahinya, kemudian nanti kalau yang itu memerlukan anggaran bisa kita masukkan dalam RKS ya. Jadi dari rekom prioritas itu nanti akan kita benahi ya. Akar masalahnya yang menyebabkan perolehan rapor pendidikan menurun itu dikompensasi pada domain geometri. Kemudian bagaimana cara membenahinya? Kita masukkan dalam RKT ya, peningkatan kemampuan guru dalam memahami geometri yang berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa. Ya, di situ ada yang. Jadi yang dimasukkan dalam lembar atas itu adalah kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya. Sedangkan kebutuhan yang tidak membutuhkan biaya tidak dimasukkan dalam rencana kerja. Demikian Bapak Ibu, ini secara sekilas tentang penyusunan RKT berdasarkan rapor pendidikan. Demikianlah Bapak Ibu penyampaian sekilas tentang cara penyusunan RKT berdasarkan rapor pendidikan. Tim penyusun RKT bisa memulai bersama-sama. Apabila ada kendala, kita bisa bicarakan bersama. Setelah RKT itu nanti selesai, bisa diprint, dimintakan pengesahan kepada kepala sekolah dan komite, kepada Ronwil, nanti bisa diletakkan di formalitas. Tetapi RKT itu bisa benar-benar menjadi pedoman bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan rencana program dalam 1 tahun kemudian. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk memulai pembuatan rencana program dan kita dapat